Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini spesial, saya akan coba bahas untuk soal uji kompetensi tahun 2025 ya. Tepatnya ini adalah soal yang insya Allah nanti akan kalian gunakan pada saat uji kompetensi 2025 ini. Sekarang kita akan fokus dulu. Saya akan coba bahas dulu terkait soal uji kompetensi, yaitu pertama adalah mengenai paket satu. Kita lihat di soal paket satu. Ini pada umumnya sama soalnya dengan sebelum-sebelumnya, bahwa di sini kita disuruh mencatat ke dalam jurnal ya. Pekerjaan pertama disuruh mencatat ke dalam jurnal, baik itu sales sampai dengan kartu persediaan. Kemudian informasi umum, ternyata nama perusahaan yang akan kita kelola laporan keuangannya adalah UD Sejuk Indonesia. Ini beralamat di Kuningan, Mulia, Jakarta. Emailnya sejukindonesia12@gmail.com dan seterusnya. Ini informasi terkait kebijakan perusahaan. Dari sini kita cukup fokus saja di PPN. Ternyata di sini PPN untuk 2025 ini adalah 11% ya. Yang biasanya kita 10%, ini 11%. Kemudian di sini terminnya N30, ada denda 1% jika mengalami keterlambatan membayar utang. Begitupun dengan pengeluaran kasnya ya. Jadi dengan penjualan. Di sini penjualan pun PPN besarnya 11% dengan denda juga jika ada orang membayarnya terlambat, kita denda 1%. Ini ada penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai pun kena PPN 11%. Lalu kemudian di sini untuk penilaian persediaan kita menggunakan sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual ya, perpetual. Kemudian metode yang kita gunakan average atau rata-rata bergerak. Lalu kemudian ini daftar nama akunnya, ada cash in bank, ada kategori harta sampai dengan kode 9 tentunya, beban di luar usaha ya. Lalu ini adalah neraca saldo 30 November yang disajikan oleh UD Sejuk Indonesia, di mana total di sini untuk debit kreditnya ya ada 2.942.665.000 rupiah. Kemudian ada customernya. Di sini ada daftar customer, ada toko Adnan, toko Faras, toko Zahra, toko Zulfa. Dan supplier kita ada PT Ramajaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Nalendra ya di sini. Ini yang beralamat di Jalan Has Cokroaminoto, Jakarta. Semua beralamat di Jakarta. Kemudian daftar piutangnya, ya daftar piutang total piutang itu adalah 337.995.000. Lalu ada total utang atau daftar utang kita, saldo utang totalnya adalah 195 juta sekian. Ini persediaan barang dagangan kita. Ternyata barang yang akan kita perjualbelikan adalah AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Ini adalah jenis barang yang nanti akan kita perjualbelikan. Itu kira-kira informasi awal. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dokumen transaksi nomor 1. Baik, untuk melakukan pencatatan dokumen nomor 1 sampai dengan selesai, di sini sudah saya siapkan untuk jurnal khususnya, mulai dari sales jurnal, lalu cash receipt jurnal, ada purchase jurnal, cash payment, sampai dengan inventory, ditambah lagi ada daftar saldo, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini untuk mencatat perubahan atas nilai saldo piutang maupun utang. Baik, kita akan lanjut bahas ya di sini untuk mempermudah proses pencatatan. Saya akan coba belah menjadi dua seperti ini layarnya. Kita mulai dari dokumen nomor 1. Perhatikan di sini bahwa dokumen nomor 1 ada bukti transaksi namanya faktur. Kita lihat bahwa faktur jika kopnya adalah perusahaan kita itu berarti bisa disimpulkan sebagai transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi nomor 1 ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, pencatatan yang akan kita lakukan jika ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama kita akan catat di sales journal untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 2 di situ. Kalau kita lihat ya, tanggal 2, kemudian nomor fakturnya adalah F12 strip 01. Lalu untuk deskripsinya kita jual kepada toko Zulfa. Ya. Kemudian kita masuk ke sisi debit dan kredit.
di mana untuk penjualan sendiri kita akan mengisi dari sisi sebelah kredit. Kita mulai dari salesnya. Untuk sales silakan kalian ambil di faktur itu yaitu di kolom total harga ini. Berarti yang ini 202.500.000 kita masukkan ke kolom sales. Lalu kemudian PPN-nya kalian masukkan dari kolom PPN ini totalnya 22 juta sekian. Lalu ada beban angkut ya, freight collected yaitu 2 juta kita masukkan di kolom freight. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa nilai piutangnya, silakan kalian jumlahkan sales ini ditambah PPN ditambah freight. Silakan masukkan ke kolom account receivable di sisi sebelah debit seperti itu. Atau bisa juga kalian ambil dari kolom total yang ada di faktur. Tetapi saya sarankan sekali lagi untuk mengantisipasi adanya kesalahan jumlah pada soal ini yang biasa terjadi ya, ada soal yang salah jumlah. Maka untuk memastikan ini tidak salah, saya sarankan kalian jumlahkan saja manual dari sales ini ditambah PPN ditambah freight. Maka hasilnya kalian masukkan ke kolom debit ya, di sisi debit kolom account receivable. Karena piutang ini itu adalah terdiri dari nilai sales ini tambah PPN dan ditambah beban angkut. Itu yang pertama jika ada faktur penjualan atau penjualan secara kredit. Lalu setelah adanya pencatatan ke sales jurnal, di sales jurnal muncul adanya penjualan kredit ini akan muncul piutang. Otomatis piutang ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang. Ya, munculnya piutang di sales ini akibat adanya penjualan kredit, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita menjual kepada toko Zulfa, berarti kalian silakan cari buku besar pembantu untuk Zulfa, berarti yang ini ya. Oke, silakan masukkan tanggalnya seperti tadi. Untuk keterangannya, karena kita akan memposting dari sales jurnal, maka kalian masukkan deskripsinya adalah sales jurnal. Lalu refnya kalian masukkan SJ. Dan tadi di sales jurnal, itu piutang muncul di sisi sebelah debit. Maka karena muncul di sisi sebelah debit, kita pastikan dulu. Perhatikan di sini, piutang muncul di sisi debit yaitu 226 juta sekian. Maka pada saat masuk ke buku besar pembantu piutang, kalian posting atau kalian masuk ke kolom posting debit dan kredit, masukkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu setelah itu silakan kalian akumulasi atau perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit, lalu ada posting dari jurnal penjualan, juga piutang di sisi debit. Karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan, saldonya kalian letakkan di sisi sebelah debit. Sehingga saldo piutang atas nama toko Zulfa per tanggal 2 sekarang menjadi Rp301.700.000. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita masukkan atau kita posting munculnya piutang ke buku besar pembantu piutang, maka adanya penjualan kredit ini akan kita catat di kartu persediaan atau inventory card. Oke, di sini kita analisis. Pertama, kita menjual 15 unit untuk AC 2PK, AC Asri dan AC Cool 2PK itu 15 juga. Oke, cara pencatatannya ke dalam kartu persediaan adalah yang pertama, kita masuk dulu ke atau kita catat dulu yang AC 2PK ini. Kita menjual 15. Oke, cara pencatatannya kita masuk ke sini. Ya, masukkan tanggalnya dulu, tanggal 2. Lalu nomor invoice-nya atau nomor fakturnya adalah F12 /01. Keterangannya adalah kita jual kepada toko Zulfa, maka deskripsinya kita masuk toko Zulfa. Oke, karena penjualan di sini kalian silakan langsung masuk kolom out. Jadi kolom out itu khusus untuk mencatat apabila ada transaksi penjualan maupun retur penjualan. Seperti itu. Oke, lalu kalian masukkan jumlahnya di kolom di sisi out itu di kolom quantity jumlahnya 15 dengan harga pokok tentunya. Untuk price di kolom out kalian ambil harga price di kolom balance ini. Oke, jadi sekali lagi untuk mengisi price di kolom out silakan kalian ambil harga atau samakan harga di price yang ada di balance ini. Oke, karena di sini 5.700.000 maka price-nya atas 15 unit itu adalah Rp5.700.000. Lalu kemudian jumlah ini dikalikan dengan harga pokoknya. Maka total harga pokok untuk 15 unit itu sebesar Rp85.500.000. Oke, itu pencatatan yang pertama. Lalu selanjutnya, setelah kalian masukkan jumlah penjualan dan harga pokoknya, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Bahwa sebelumnya ada saldo 45, dijual 15, otomatis persediaan kita sekarang menjadi 30 unit. Dengan harga pokok 30 ini artinya sisanya berarti masih tetap 5.700.000. Kemudian total nilai persediaan per tanggal 2 sekarang menjadi
171 juta rupiah. Ini dapat dari jumlah persediaan dikalikan harga pokok ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita catat untuk yang 15 unit AC Cool 2PK ini. Kita masuk ke kartu persediaan yang kedua, kita ke bawah. Oke, ini caranya sama kayak tadi, kita masukkan tanggalnya sampai dengan keterangannya ya. Lalu kemudian masih sama, masuk di kolom out. Untuk yang AC Cool 2PK, ini kita jual juga sama 15 unit. Harga pokoknya kita lihat di saldo persediaan, harga pokok ternyata 5.300.000. Maka kita masukkan. Lalu untuk maunya kita jumlahkan ini, kita kalikan, maka didapat harga pokok untuk 15 unit itu 79.500 rupiah. Oke, lalu kemudian kita perhitungkan dengan kolom saldo sebelumnya ada 15 unit, dijual 15, berarti menjadi atau tinggal 15 unit dengan harga pokok sama kita turunkan dari atas itu ke bawah. Sehingga total nilai persediaan itu adalah 15 kali 5.300.000 menjadi 79.500.000. Ini adalah nilai persediaan kita per tanggal 2 Desember. Oke, setelah itu, setelah kita masuk ke kartu persediaan, dari sini kita akan melihat atau kita akan dapat harga pokok dari 2 unit ini. Untuk yang 15 unit AC Cool, harga pokoknya adalah total harga pokoknya adalah 79.500.000. Sedangkan untuk AC Asri, ini total harga pokoknya 85.500.000. Maka harga pokok keduanya ini kita jumlahkan 79.500.000 ditambah dengan 85.500.000. Ini silakan kalian masukkan ke sales jurnal untuk kolom cost of goods sold dan merchandise inventory ini. Kita lihat di sini. Ya, masukkan ke cost of goods sold. Jadi total duanya adalah 165 juta. Begitupun dengan di sisi sebelah kredit di kolom merchandise. Jadi jumlahnya kita samakan 165 juta rupiah. Jadi sekali lagi nilai ini itu didapat dari kartu persediaan, yaitu jumlah total harga pokok yang diperoleh dari dua jenis barang ini, yaitu yang 15 unit AC Cool 2PK adalah 79.500.000, sedangkan yang AC Asri 2PK adalah 85.500.000. Ini kita jumlahkan, lalu kalian masuk ke sales jurnal, masukkan ke kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Oke, itu yang pertama. Kita masuk ke dokumen nomor 2. Yang kedua, kita lihat di sini ada dokumen nota kredit. Ya, nota kredit ini keterangannya adalah bahwa ini adalah pengembalian atas barang yang kita beli tanggal 2. Oh, yang kita jual tanggal 2. Ternyata ini ada retur penjualan. Jadi ada retur barang yang kita jual tanggal 2 ini, ya, setelah diterima oleh pelanggan di tanggal 3, ternyata ada barang yang dikembalikan, yaitu 2 unit yang AC Asri dan 2 unit yang AC Cool. Oke, cara pencatatannya jika ada nota kredit atau retur penjualan, yang pertama ini akan kita catat di jurnal umum, ya, jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya dulu, nomornya NK-1. Oke, jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan itu bunyi jurnalnya adalah sales retur of ppn.com pada akun receivable. Jadi ini kebalikannya dari saat penjualannya. Kalau penjualannya jurnalnya adalah akun receivable pada sales retur dan PPN, maka pada saat retur jurnalnya adalah sales retur ppn.com pada akun receivable. Lalu kemudian nomor refnya itu nomor akunnya silakan kalian sesuaikan yang ada di daftar akun. Jumlahnya sendiri untuk sales retur itu kalian ambil dari kolom total ini, yaitu 27 juta. Kemudian untuk PPN-nya yaitu 2.970, ya. Lalu kemudian untuk akun receivable-nya adalah jumlah keduanya nih. Ini kita jumlahkan, lalu akan menjadi piutang dagang. Atau ini kita jumlahkan, kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nilai totalnya adalah 29.970. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada retur penjualan, yang kedua kita akan posting, ya, munculnya piutang ini dari atas retur ini, ya, berkurangnya piutang atas adanya retur ini ke dalam buku besar pembantu piutang. Di sini atas namanya Toko Zulfa. Berarti kita masuk ke subsidiar Legend Receivable, yaitu Toko Zulfa. Berarti yang ini. Oke, cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya tanggal 3. Oke. Sumber jurnalnya adalah General Jurnal, artinya kita mau memindahkan tadi munculnya akun receivable yang ada di jurnal umum, sehingga di sini deskripsinya adalah General Jurnal atau jurnal umum.
Oke, di jurnal umum tadi piutang muncul di sisi kredit jumlahnya 29 juta ini. Sehingga di buku besar pembantu piutang kita akan posting di sisi sebelah kredit ya, karena sesuai yang muncul di jurnal umum tadi. Lalu kemudian kita akan jumlahkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo debit 301.700.000, lalu ada retur dari jurnal umum 29.970. Oke, debit ketemu kredit. Karena debit ketemu kredit, maka kita kurangkan nih. 301 juta sekian dikurangi 29 juta sekian. Totalnya menjadi 271.730.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya retur. Ini pun akan kita catat juga di kartu persediaan. Oke, cara pencatatannya kita masukkan yang pertama mulai dari AC Asri 2PK ini. Tanggalnya kita masukkan tanggal 2, tanggal 3, nomornya adalah NK1. Di sini keterangannya adalah toko Zulfa Retur atau retur dari toko Zulfa, seperti itu. Oke, walaupun retur di sini tetap karena retur penjualan awalnya dari penjualan, maka kita masukkan kolom out. Dengan perbedaan antara retur dan penjualan, jika retur maka penulisan jumlahnya kita gunakan tanda min. Jika ada retur 2, itu artinya ada pengembalian 2 atau ada pemulangan 2 unit di sini ada min 2. Kemudian harga apanya tetap 5.700.000 sehingga total harga pokok barang yang diretur untuk Asri itu adalah 11.400.000. Oke, lalu kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada 30 unit, lalu ada pengembalian 2 unit. Maka persediaan kita sekarang menjadi bertambah 32 unit dengan harga pokok masih tetap sehingga nilai persediaan sekarang menjadi 182.400.000. Ini dapat dari kuantiti atau jumlah ini dikalikan dengan harga pokok ini. Oke, lanjut yang 2 unit AC Cool ini. Kita ke sini sama pencatatannya seperti tadi ya. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangan. Oke, sama keterangannya juga toko Zulfa Retur atau retur toko Zulfa seperti itu. Oke, tipe samanya ada 2 unit pengembalian berarti kita gunakan min 2. Harga pokoknya 5.300.000 sehingga nilai harga pokok barang yang diretur adalah 10.600.000. Oke, adanya pengembaliannya otomatis akan menambah persediaan. Sebelumnya ada 15, sekarang menjadi 17. Sehingga harga pokoknya masih utuh sama. Sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 90.100.000 rupiah. Oke, itu pencatatan jika ada retur. Yang ketiga. Yang keempat, jika ada retur penjualan yang terakhir, munculnya harga pokok dari barang yang diretur, ini pun akan kita catat ke dalam jurnal. Ya, karena sesuai dengan metodenya kita menggunakan perpetual, maka setiap penjualan itu akan dihitung harga pokoknya, maka pada saat retur pun dihitung harga pokoknya. Oke, di sini harga pokok untuk 2 unit, untuk yang AC Cool itu 10.600.000, sedangkan yang AC Asri 11.400.000. Untuk harga pokok barang yang retur, karena tadi jurnal returnya kita catat di jurnal umum, maka harga pokok barang yang retur pun akan kita catat juga di jurnal umum. Dengan jurnal bunyinya adalah merchandise inventory pada cost of goods sold. Oke, di sini kita kasih keterangan ya untuk retur toko Zulfa seperti itu. Kita masukkan kode akunnya, kemudian setelah itu baru kita masukkan jumlahnya tadi. Jumlahnya adalah untuk debit kredit, ini adalah akumulasi atau total dari harga pokok retur ini 10 juta ditambah dengan 11.400.000 ini. Kita masukkan ke sini debit kredit menjadi 22 juta rupiah. Oke, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita masuk dokumen nomor 3. Ada voucher. Voucher itu berarti ada pengeluaran kas kecil ya. Ada pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan kas kecil sehingga di transaksinya voucher. Oke, jika ada voucher maka ini akan kita catat di jurnal kas kecil atau jurnal petty cash ya. Cara penulisannya gampang kalau voucher, tinggal kita masukkan saja tanggal, nomor, dan keterangannya di sini keterangan untuk bayar rekening bulan November. Berarti bayar rekening listrik, air, dan telepon ya bulan November. Maka di situ kita catat keterangannya pembayaran rekening listrik bulan November. Nah, karena yang kita bayar adalah bulan November, maka akun yang kita gunakan itu gunakan akun apa? Pembayaran rekening ini kita gunakan akun namanya kode 2 ya. Kode 2 berarti kita gunakan akun expendable kalau nggak salah ya, kode 2 ya. Ya, kita gunakan akun expendable. Berarti yang ini. Ya. Expendable. Kemudian selanjutnya untuk kode akunnya sendiri
Oh, ini ada kesalahan ya. Ada double kolom ini berarti ini. Phone number, oke, sorry. Ini ada kesalahan double keterangan ini ya. Sorry. Berarti langsung ke sini ya, nama akunnya. Oke, nanti ini kita hapus, kita perbaiki. Ini nama akunnya, kemudian kode akunnya sesuaikan sehingga totalnya di sini 900.000 total utang biayanya dan Petty Cash pun mengeluarkan sebesar 900.000. Gitu, yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke sini itu dokumen nomor 3 ya. Jadi kalau ada voucher, cara pencatatannya seperti ini. Ya, kita masukkan tanggalnya, keterangannya seperti itu ya. Ini ada double keterangan. Sorry, nanti kita perbaiki. Lalu kemudian untuk sisi debitnya kita masukkan akunnya expense payable kita gunakan karena rekening listrik bulan November ya. Dengan jumlah sekian. Ya, seperti itu saja cara voucher. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4. Ada nota kontan. Kita tahu bahwa nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Ya, bukti transaksi tunai. Untuk mengetahui ini tunainya pembelian atau penjualan, kalian cukup lihat kopnya. Di sini ada kop perusahaan kita, itu artinya ini adalah penjualan tunai. Oke, jika ada penjualan tunai, yang pertama kita akan masuk di jurnal penerimaan kas tentunya, karena penjualan tunai. Kita masukkan caranya, kita masukkan tanggalnya dan nomornya N12 garis miring 1 ya. Lalu keterangannya karena ini penjualan tunai, maka kita masukkan sebagai penjualan kepada pelanggan tunai. Oke, cara pencatatannya kita mulai dari eh casing bank ya. Di sini jelas kita menerima jumlahnya 22.750. Ini langsung saja kita masukkan di kolom casing bank. Lalu kemudian eh, penerimaan casing bank itu terdiri dari nilai penjualan yaitu 20 juta. Ini kita masukkan di kolom kredit ya. Karena ini kita nerima kas bukan dari pelunasan piutang, maka adanya penjualan tunai kita akan catat di sisi kredit kolom order. Oke, akun yang pertama ini akan kita gunakan akun sales. Sales ya. Jadi penjualan itu terdiri dari sales, terdiri dari PPN outcome. Ya, jika ada beban angkut maka kita gunakan beban angkut. Ya, karena di sini tidak ada beban angkut maka kita gunakan dua akun ini. Untuk nilainya sales diambil dari sini 20.500.000. Nah, kemudian 25 juta ya, sorry 20 juta 500. Kemudian PPN ini kodenya adalah 21800, nilainya di sini PPN itu 2.255.000. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita cek jumlah keduanya ini, jika ini kita jumlahkan, ini sama dengan nilai kas yang kita terima. Seperti itu. Itu yang pertama, jika ada penjualan tunai. Yang kedua, adapun penjualan tentunya akan berpengaruh pada persediaan. Sehingga kita akan catat di kartu persediaan. Oke, di sini kita menjual 2 dan 1 unit ya. Untuk AC asli dan cool, kita mulai dari pencatatan yang AC asli dulu. Kita masukkan tanggalnya tanggal 5. Di sini nomornya N12-1, keterangannya penjualan tunai. Oke, karena penjualan, silakan kalian masuk ke kolom out sini. Di sini untuk yang asli, AC asli 2 unit, harga pokoknya kita lihat ambil di kolom price ini yaitu 5.700.000 sehingga total harga pokok untuk 2 unit 11.400.000. Lalu kita kurangkan di sini sebelumnya ada persediaan 32, dijual 2, sekarang persediaan menjadi 30. Harga pokoknya masih 5.700.000, total nilai persediaan itu 171 juta ribu rupiah untuk 30 unit. Oke, itu untuk yang AC. Sekarang kita masuk ke yang AC cool 2 PK. Caranya sama seperti tadi ya, kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya. Lalu kembali kita masuk kolom out. Di sini untuk yang AC cool kita hanya menjual 1 unit dengan harga pokoknya yaitu 5.300.000. Tentunya ini mengambil dari kolom price di balance ya, 5.300.000 kita tahu sini. Lalu total harga pokok 1 unit sama 5.300.000. Oke, dari harga pokok yang kita dapat dari 2 unit ini, maka ini kita jumlahkan yang harga pokoknya yang di kolom mon. 5.300.000 ini ditambah 11.400.000. Maka dapatlah di sini 11.016. Berarti 16.700.000. Harga pokok ini karena tadi kita mencatat nota kontan di jurnal penerimaan kas, maka harga pokok pun kita catat di jurnal penerimaan kas ini. Ya. Nah, untuk harga pokoknya kita catat di sisi debit, kita masukkan kolom order dengan menggunakan akun di sini
cost of goods sold dengan kode akun 51100 totalnya tadi adalah 16.700.000. Itu di sisi debit. Sisi kredit kita masuk ke kolom order juga, tetapi kita akan catat dengan akun merchandise inventory di sisi kredit. Harga kodenya 11500, nilainya sama dengan harga pokoknya. Oke, seperti itu. Ini jika ada nota kontang. Ya. Kita masuk ke dokumen nomor 5. Di dokumen nomor 5, kita lihat di sini ada faktur, kembali ada faktur, tetapi kopnya PT orang lain. Kalau ada faktur, kopnya orang lain, itu artinya adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, bagaimana cara pencatatannya, pencatatan kalau ada pembelian secara kredit? Caranya, kita akan catat dulu di jurnal pembelian atau purchase journal. Caranya kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya, tanggal 8 ya, F011. Keterangannya kita masukkan kepada siapa kita membeli. Sini kita membeli kepada Ramajaya. Oke. Atas dasar ini, untuk jurnal pembelian, kita akan catat mulai dari sisi debit, yaitu kita akan cari nilai pembeliannya. Untuk merchandise inventory atau nilai pembelian, kalian ambil dari kolom total harga ini, yaitu 193.500.000. Lalu untuk kolom PPN-nya, silakan ambil dari kolom PPN ini, yaitu 21 juta sekian. Ada freight, apakah ada beban angkut? Di sini ada freight, yaitu 800. Kita masukkan ke sini. Sehingga nilai pembelian ini ditambah PPN, ditambah beban angkut, silakan kalian jumlahkan, letakkan di sisi kredit akan menjadi utang dagang, yaitu 215 juta sekian. Ini sama dengan total yang ada di sini. Tapi selagi saya sarankan, jangan terlalu mengandalkan jumlah yang ada di dokumen soal. Terkadang ada kesalahan penjumlahan. Itu yang sering terjadi. Oke, itu yang pertama, jika ada pembelian secara kredit. Adanya pembelian secara kredit otomatis akan memunculkan utang dagang. Nah, munculnya utang dagang, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable di sini. Oke, tadi kita membeli kepada Ramajaya, berarti kita masuk ke buku besarnya PT Ramajaya. Kita masukkan tanggal dan deskripsinya, karena kita mau memposting dari purchase journal, maka kita masukkan purchase journal. Oke, tadi di purchase journal, utang dagang ini muncul di sisi sebelah kredit. 215 juta sekian. Maka di sini, di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable, ini di kolom posting kita juga masukkan di sisi sebelah kredit. Seperti ini, yaitu 215 juta sekian. Lalu setelah itu baru kita perhitungan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 61 juta sekian. Lalu ada posting dari purchase juga kredit. Ya, karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan saldonya, letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti ini. Oke, itu jika ada transaksi pembelian yang kedua. Yang ketiga, jika ada transaksi pembelian kredit, maka pembelian otomatis akan mempengaruhi persediaan. Sehingga kita akan catat juga di kartu persediaan untuk mencatat adanya penambahan persediaan ini. Oke, kita mulai dari AC asri. Di sini membeli 20 unit. Jadi kita masuk ke kartu persediaan AC asri. Kita masukkan tanggal dan keterangannya di sini ya. Tanggal 8, nomor fakturnya, lalu deskripsinya adalah PT Ramajaya. Oke, karena pembelian, maka kita kolom in atau masuk kolom in. Kalau penjualan, masuk kolom out. Jadi kalau pembelian atau retur pembelian, kita akan masuk kolom in. Kalau penjualan atau retur penjualan, kita masuk kolom. Oke, sekarang kita masukkan nilai pembeliannya. Di sini ada 20 unit untuk AC asri dengan harga pembelian di sini ya 5.700.000. Oke, 5.700.000. Oke, jadi kalau di kolom in price-nya itu ngambil dari harga di dokumen. Tapi kalau price yang ada di kolom out ini ngambilnya adalah price yang ada di kolom balance ini. Ya, jadi kalau kolom out nilai price atau harga price ini ngambil dari harga yang ada di balance. Sedangkan kalau di kolom in untuk price-nya itu ngambil harga yang ada di dokumen ini. Oke, lalu kita jumlahkan. Di sini ketemu nilai pembeliannya adalah 114 juta. Lalu setelah itu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Oke, di sini ada 20 ya. Sebelumnya ada 30 unit. Ada pembelian 20, maka persediaan kita sekarang menjadi 50 unit. Dengan harga pokoknya tentu sama 57 juta. Lalu total persediaannya adalah 285 juta. Oke, kalian hitung sendiri nih, 50 kali 5.700.000. Lalu yang kedua, untuk 15 unit ini, kita masuk ke kartu persediaan AC Cool. Ya, sama, kita masukkan keterangan, tanggal, dan nomor fakturnya. Masih di kolom in,
Kita masukkan nilai pembeliannya adalah 15 unit dengan harga pembelian di sini 5.300.000. Sehingga total nilai pembeliannya adalah 79.500.000. Oke, lalu kita masuk ke eh, balance atau saldo. Sebelumnya kita ada saldo di sini ya. Kita masukkan dulu nih. Ini yang tadi belum dimasukkan nih. Itu yang satu unit ini. Ya, yang penjualan tadi lupa. Ya, sebelumnya ada saldo 16 unit ya. Lalu ada 15 unit, ada penambahan atau pembelian 15 unit. Sehingga sekarang persediaan kita menjadi 31 unit dengan harga pokok 5.300.000 sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 164.300.000. Oke. Itu jika ada transaksi pembelian secara kredit. Yang pertama kita catat di kursus jurnal, lalu kemudian kita catat di buku besar pembantu piutang atau subsidiary akun payable, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan. Itu jika ada pembelian barang secara kredit. Lalu kemudian kita lanjut ke dokumen nomor 6. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, jika ada bukti pengeluaran kas kemudian pelunasan faktur, maka ini bisa kita simpulkan sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Oke, jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka di sini kita akan catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Cara pencatatannya adalah kita masukkan tanggal 9 di situ, kemudian nomornya adalah BKK 12 step 1, keterangannya di sini kita membayar kepada PT Raska Berkah ya. Dengan nomor ceknya tentu ini CP12 ini kita masukkan. Kemudian di sini setelah masuk debit kreditnya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita fokus pada pengeluaran kasnya. Di sini kita mengeluarkan 60.606.000. Maka otomatis berapapun yang kita keluarkan, kita akan masuk ke kolom casing bank atau kita masukkan kolom casing bank. Oke, karena yang kita keluarkan di sini untuk membayar utang dagang atau pelunasan faktur, maka di sisi debit kita juga masuk kolom akun payable, jangan kolom order ya. Kita masuk di sini nilainya juga 60 juta. Untuk memastikan bahwa betul ini adalah 60 juta sekian atas pelunasan faktur F389, ini kita bisa lihat atau cek di buku di daftar saldo piutang ya. Daftar saldo utang. Oke, di daftar saldo utang atas nama Raska Berkah, apakah benar 60 juta 600? Nah, ternyata sama nih. Ya, jadi ini nilai ini kalian masukkan ke sini. Nah, setelah kalian masukkan, maka jumlah uang yang kamu keluarkan ternyata sama dengan jumlah utang dagang. Seperti itu ya. Jadi untuk akun payable itu sebenarnya ngambil dari saldo yang ada di sini sesuai dengan keterangannya tadi itu adalah pelunasan faktur tanggal 20 November ya. Ini jumlah utang dagang kita. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke masih ke dokumen nomor 6 ya. Ya, berarti yang ini. Nah, tadi setelah kita catat di buku besar, di jurnal pengeluaran kas, maka saat ada bukti pengeluaran kas membayar utang dagang, yang kedua, kita akan catat juga pengeluaran kas ini di buku besar pembantu utang. Karena otomatis adanya pelunasan utang dagang, ini akan mengurangi utang dagang kita. Maka kita masuk ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable. Kita masuk ke buku besarnya Reska Berkah. Kita cari buku Reska Berkah, berarti ya ini ya. Oke, cara pencatatannya adalah kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 9. Keterangannya adalah karena kita mau memposting dari jurnal pengeluaran kas tadi ya, cash payment, munculnya adanya pelunasan utang otomatis akan mengurangi nilai utang dagang kita. Maka berkurangnya utang dagang kita di jurnal pengeluaran kas, ini pun akan kita posting akun payable ini ke buku besar pembantu utang. Sehingga deskripsinya di sini kita masukkan cash payment journal atau kita akan memposting atau memindahkan tadi nilai utang yang berkurang ke buku besar pembantu utang ini. Oke, di buku besar pembantu di jurnal pengeluaran tadi akun payable tadi muncul di sisi debit. Maka ini kita masukkan di kolom posting pun di sisi sebelah debit. Tadi nilainya adalah 60.606.000. Lalu kemudian baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo utang 60 juta sekian, ini ada pelunasan juga sama, 60 juta sekian. Jadi kredit ketemu debit, ini kita kurangkan saja,
Sehingga per tanggal 9 utang dagang kita kepada PT Raska Berkah lunas. Oke. Itu jika ada bukti pengeluaran kas ya. Yang pertama tadi kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang. Lanjut dokumen nomor 7. Ada bukti penerimaan kas. Ini kebalikannya dari dokumen nomor 6 ya. Dokumen nomor 7 ini ada penerimaan kas dari pelunasan faktur. Kalau tadi pengeluaran kas keterangannya pelunasan faktur adalah bukti pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Kalau bukti pengeluaran kas, kalau bukti penerimaan kas keterangannya pelunasan faktur, itu berarti kita ada kas masuk dari pelunasan piutang. Oke. Atas dasar ini maka bukti penerimaan kas ini akan kita catat pertama di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, di sini di cash receipt journal sendiri kita masukkan dulu pertama tanggalnya, tanggal 10 ya. Keterangannya atau nomornya di sini kita masukkan BM sekian toko Andrian. Kita terima dari toko Adnan ya. Dari toko Adnan, cara penyelesaiannya adalah di penerimaan kas kita nerima di sini 91.020.000. Maka kita masukkan di sini 91.020.000. Oke, jumlah yang kita terima ini karena dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita masuk ke kolom akun receivable di sisi kredit. Nilainya sama, 91.020.000. Ini adalah pelunasan dari faktur tanggal 14 tanggal 25 November. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah piutang yang di Indonesia adalah 91.200.000 atau 91.020.000, silakan kalian cek di daftar saldo piutang apakah piutang atas nama Adnan ini nilainya segini. Dan saya pastikan nilainya segini. Ya, oke, jadi seperti itu. Lalu kemudian adanya pelunasan piutang, otomatis piutang kita akan jadi berkurang. Ya, akan berkurang. Nah, adanya pelunasan piutang, ini akan kita transfer atau kita akan pindahkan ke buku besar pembantu piutang ya. Jadi nilai piutang yang muncul di sini karena adanya pelunasan piutang, kita akan posting ke buku besar pembantu piutang. Di situ atas nama toko Adnan. Kita cari toko Adnan. Ya, berarti yang ini ya. Kita masukkan tanggal 10. Keterangannya tadi karena kita mau memposting dari jurnal penerimaan kas adanya berkurangnya piutang, maka kita kasih keterangan cash receipt journal. Lalu untuk di kolom postingnya tadi di cash receipt journal, on receivable muncul di sisi sebelah kredit ya. Muncul di sisi sebelah kredit nih. Nilainya 91.020.000. Maka ini akan kita posting di sini juga di sisi sebelah debit 91 juta. Di sisi sebelah kredit tadi ya. 91.020.000. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan nilai saldo nih. Sebelumnya ada saldo 91.020.000, ini ada pelunasan 91.020.000. Sehingga di sini debit ketemu kredit, kita kurangkan piutang atas nama toko Adnan berarti selesai atau lunas. Oke, itu yang bukti penerimaan kas. Lalu kemudian kita lanjut ke dokumen selanjutnya, dokumen nomor berapa ini? Nomor 8. Kembali ada faktur, kopnya perusahaan kita. Ini artinya adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, jika ada transaksi penjualan kredit, yang pertama kita catat di sales jurnal dulu untuk mencatat nilai penjualannya. Oke, penjualan secara kredit ya. Kita masukkan tanggal nomor di sini tanggal 13 F12-2 atau garis miring 2. Di sini kita menjual kepada toko Faras. Ya. Dengan nilai penjualannya kita isi dari sisi kredit ya. Kita cari salesnya. Salesnya silakan ambil dari kolom total ini. Berarti yang ini 305 juta kalian masukkan ke sini. Lalu PPN-nya kalian masukkan dari kolom PPR ini yaitu 33.550. Ada beban angkut freight. Di sini beban angkutnya nilainya 2 juta. Kita masukkan 2 juta. Lalu kemudian nilai penjualan ditambah PPR ditambah beban angkut penjualan ini dijumlahkan sekalian masukkan ke kolom akun receivable di sisi debit sini. Nah, sekarang setelah itu baru adanya penjualan barang secara kredit akan muncul piutang atau memunculkan piutang. Munculnya piutang di sales jurnal ini akan kita posting di buku besar pembantu piutang seperti ini. Oke, kita masuk ke toko Faras sini berarti ya. Kita masukkan tanggalnya 13 ini. Oke, tadi
kita akan memindahkan dari sales jurnal ya. Oke, sales jurnal di mana di sales jurnal tadi piutang atas nama toko Faras ini tadi muncul senilai 340 juta 550. Maka akun receivable yang muncul di sales jurnal kita posting ke sini juga di sisi sebelah debit. Karena tadi akun receivable muncul di sisi debit ya. Kita masukkan sini. Lalu baru kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit. Oke, debit ketemu debit ini. Kalian jumlahkan. Kalian masukkan sini. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan otomatis akan mempengaruhi persediaan barang. Sehingga kita masuk ke persediaan. Oke, di sini kita menjual 25 dan 20. Kita mulai dari yang 25 unit untuk AC asri. Dari sini berarti. Kita masukkan tanggalnya sampai dengan keterangannya ya. Tanggal 13 F12 toko Faras. Oke, karena penjualan silakan kalian masuk kolom out. Di sini kepada toko Faras kita menjual 25 dengan harga pokoknya di sini kita lihat 5.700.000. Kemudian jumlah total harga pokok barang 25 unit adalah 142. Lalu kita perhitungkan sebelumnya ada 50 dijual 25. Sekarang persediaan kita menjadi 25 ya, dan jadi 25. Lalu harga pokoknya masih tetap 5.700.000. Nilai persediaan kita sekarang menjadi 142.500. Oke, itu tiang asri. Sekarang kita masuk ke asikul. Sama, kita masukkan keterangan tanggal dan nomornya. Masih ke kolom out ya. Kita masukkan di sini 20 unit untuk yang asikul. Harga pokoknya di sini kita ambil dari kolom price yaitu 5.300.000 sehingga total harga pokok untuk 20 unit itu 106 juta. Oke, lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada 31 dijual 20, sekarang menjadi 11. Harga pokoknya masih sama, kita turunkan. Lalu nilai sekarang adalah 58.300.000 rupiah. Ini sekali lagi didapat dari 11 kali 5.300.000 atau nilai persediaan sebelumnya dikurangi dengan harga pokok barang ini. Oke. Lalu setelah itu, setelah kita catat di kartu persediaan, kita dapat harga pokok barang untuk 25 142 dan untuk 20 106 juta. Berapa? Maka harga pokok ini kita jumlahkan. Oke, 142.500 ini dijumlahkan dengan 106 juta. Jumlahnya itu kita masukkan ke sales jurnal kembali, yaitu untuk mengisi kolom cost of goods sold dan kolom merchandise yang ada di sisi sebelah kredit ini. Nah, jadi isi kolom cost of goods sold dan merchandise ini mengambil dari kartu persediaan, yaitu untuk kolom amount masing-masing dua produk ini. Ya, jadi ini adalah harga pokok barang yang kita jual untuk 20 dan 25 unitnya. Seperti itu. Itu jika ada transaksi penjualan ya. Lalu yang selanjutnya untuk nomor 9. Kita masuk dokumen transaksi nomor 9. Kembali ada voucher. Ya, kalau voucher berarti kita langsung ke petty cash ya, jurnal petty cash. Cara pencatatannya sama seperti tadi, tanggalnya kita masukkan, nomornya, lalu keterangannya. Di sini untuk pembelian perlengkapan kantor. Sehingga di sini untuk perlengkapan kantor sendiri, kita gunakan akun Office Supplies dengan kode akun 1/1600. Di sini nilainya 700. Sehingga nilai perlengkapan 700, maka petty cash pun mengeluarkan nilainya 700. Oke, seperti itu. Simpel kalau voucher. Lanjut dokumen nomor 10. Kembali ada faktur, tetapi kopnya orang lain. Ini artinya ada pembelian secara kredit. Oke, pembelian secara kredit yang pertama kita catat di purchase journal untuk mencatat nilai pembeliannya. Kita masukkan langsung tanggal, nomor, dan keterangannya. Tanggal 16 ya, sini tanggal 16. Nomornya 317. Di sini kita membeli kepada PT Raska Berkah. Oke, lalu kita masukkan. Kalau pembelian kita mengisi dari sisi debit ya. Kita cari berapa nilai pembeliannya atau merchandise-nya. Ini kita ambil dari kolom total harga ini. Di sini 248.500. Kita masukkan sini. Lalu PPN-nya kalian ambil dari kolom PPN ini. Kemudian apakah ada beban angkut pembelian? Di sini ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka untuk mencari jumlah akun payable ini tinggal dijumlahkan saja. Merchandise ditambah PPN. Kita letakkan di sini. Ya, 275.835. Itu yang pertama. Adanya pembelian kredit otomatis memunculkan kembali utang dagang kita kepada pada PT Raska Berkah. Maka adanya munculnya utang ini akan kita
catat atau kita posting ke buku besar pembantu utang atas nama PT Raska Berkain. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 16. Oke, di sini kita akan catat mulai tadi kan dari purchase ya. Kan dari purchase ya, munculnya utang dagang itu dari purchase. Lalu kemudian di sini di purchase tadi utang dagang muncul di sisi kredit. Ya, tadi di purchase sekali lagi di purchase jurnal tadi muncul akun payable di sisi sebelah kredit yaitu 275 juta sekian. Maka di sini kita posting di buku besar pembantu utang juga di sisi sebelah kredit. Ya, debit kredit di sisi sebelah kredit sini. Oke, kemudian kalian perhitungkan sebelumnya utangnya udah nggak ada. Otomatis karena nggak ada sebelumnya utang, maka otomatis transaksi ini akan menjadi saldo utang per tanggal 16 Desember. Oke. Lalu selanjutnya adanya pembelian otomatis juga akan mempengaruhi persediaan barang. Maka selain di jurnal pembelian, buku besar pembantu utang, ini pun akan kita catat juga di kartu persediaan. Oke, di sini kita membeli 25 dan 20. Kita mulai dari AC yang 25 unit ini. Oke, cara pencatatannya kita masukkan tanggalnya tanggal 14 ya dengan nomor faktur di situ adalah 317. Sorry. Raska Berkah ya. Raska Berkah FR ya. Sorry. Ini sama nih, kita harus bedakan ya. Maksudnya sama ini nggak boleh sama nih. Oke, kita masukkan di sini faktur FRB12 kita masukkan. Walaupun namanya nih kita ganti nggak apa-apa, nggak harus sama. Lalu kemudian kita masukkan karena pembelian, kita masuk kolom in. Di sini ada 25. Untuk yang asli, nilai pembeliannya di sini kita lihat di ke dokumen itu nilainya 5.700.000. Lalu total nilai pembelian itu berarti 142.500.000. Oke, lalu setelah itu baru kita perhitungan dengan persediaan. Sebelumnya ada persediaan 25 ya. Ada pembelian lagi 25. Berarti persediaan kita sekarang menjadi 50 unit. Dengan harga pokok sama masih sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 285 juta rupiah. Oke, itu yang asli. Sekarang yang AC cool. Ya, seperti tadi kita samakan saja tanggal, nomor keterangan dan keterangannya ya. Kita di sini masukkan 20 unit di kolom in, jangan lupa karena pembelian. Lalu untuk price di kolom in kalian ambil di data ini dokumen, ini nilainya 5.300.000, masukkan sini. Lalu kita jumlahkan, letakkan di kolom mon. Itu. Lalu baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 11, ada pembelian 21. Sekarang persediaan kita menjadi 31 dengan harga pokok masih sama yaitu 5.300.000. Nilai persediaan kita sekarang per tanggal 16 menjadi 164.300.000 rupiah. Oke, itu ada pembelian secara kredit ya, dicatat di 3 jurnal. Jurnal pembelian, besar pembantu utang, dan kartu persediaan. Lanjut dokumen nomor berapa ini? Nomor 11. Oke. Nomor 11 itu ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Oke, karena bukti penerimaan kas kita langsung fokus ke cash receipt jurnal. Oke, kita masukkan di sini tanggal 17. Lalu keterangannya BKM 12-2. Keterangannya kita menerima piutang itu dari toko Zahra. Oke, cara pencatatannya berapapun uang yang kita terima, kita masukkan kolom cash in bank. Di sini kita menerima 89.355. Kita langsung masukkan kolom cash in bank. Lalu baru dari mana sumber penerimaan kas ini? Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ada pelunasan piutang. Maka di sini di sisi kredit kita fokus ke kolom account receivable. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang atas nama toko Zahra, ya, kalian sekali lagi bisa lihat di daftar saldo piutang di atas. Nah, ini. Di sini kita lihat di toko Zahra, piutang, daftar saldo piutang itu adalah 89.355. Nah, jumlah piutang ini silakan kalian masukkan ke sini. Nah, setelah kalian masukkan jumlah saldo piutangnya atas nama toko Zahra, kita lihat apakah kasnya yang kita keluarkan sama. Ternyata kas yang kita keluarkan sama. Kalau sudah sama, ya sudah selesai. Yaitu jika ada transaksi penerimaan kas, yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kas. Ya, jika ada transaksi penerimaan kas dari perusahaan piutang tentunya ya. Oke, ya ini kita lanjutkan lagi.
setelah kita catat di jurnal Priman Kas, maka adanya pelunasan piutang ini akan mengurangi piutang dagang kita, ya. Berkurangnya piutang dagang atas nama Toko Zara ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Oke, sekarang kita cari buku besarnya Toko Zara, yang ini ya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 17, keterangannya adalah tadi kita memposting dari cash receipt jurnal, berarti kita masukkan cash receipt di CRJ. Lalu tadi di cash receipt jurnal piutang tadi muncul di sisi sebelah kredit ya. Di cash receipt jurnal tadi muncul di sisi sebelah kredit. Oke. Nilainya 89.355. Nah, nilai itu kita masukkan ke sini, ke sisi sebelah kredit juga di kolom posting. Nah, baru setelah itu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Ternyata saldo sebelumnya sama jumlahnya. Karena sama, berarti lunas piutangnya. Oke, seperti itu. Jika ada transaksi pelunasan piutang ya, ada catat di jurnal Priman Kas dan di jurnal di buku besar pembantu. Oke, lanjut dokumen nomor 12. Ada faktur ya, kembali faktur, keterangannya Tunas Nalendra. Ini artinya karena perusahaan orang lain kopnya, berarti ini pembelian kredit. Kalau kop kita baru penjualan kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian kredit, yang pertama kita masuk ke purchase untuk mencatat nilai pembeliannya. Kita masukkan tanggalnya, nomor, dan keterangannya ya. Tanggal 19 nomor 411 di situ. Keterangannya kita beli kepada Tunas Nalendra. Oke, dari pembelian ini kita masuk dari sisi debit dulu. Kita cari nilai pembeliannya. Di sini membeli 138.500 dengan PPN-nya di situ 15 juta sekian. Ada beban angkut ya, 1.500.000 sehingga total piutangnya adalah jumlah dari Merchandise ditambah PPN ditambah freight ini. Kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, adanya pembelian barang kredit, otomatis muncul utang dagang ya. Kita jadi punya utang dagang lagi kepada Nalendra, yaitu 155. Munculnya utang dagang, ini tentunya kita posting ke buku besar pembantu piutang, utang. Kita cari atas nama Tunas Nalendra, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya 19. Keterangannya adalah purchase jurnal ya, karena tadi catat di purchase jurnal. Lalu refnya PJ. Tadi di purchase jurnal, untuk utang dagang, itu muncul di sisi sebelah kredit ya. Nih, 155 juta sekian. Nah, munculnya utang itu kita masukkan di sini. Juga di sisi sebelah kredit, yaitu berapa tadi? 155 juta sekian. Lalu kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya kita masih punya utang 73 juta. Sekarang utang lagi di sini, 155 juta. Sehingga di sini kita jumlahkan, karena kredit ketemu kredit kita jumlahkan. Sekarang utang dagang kita kepada Tunas Nalendra itu menjadi 228 juta sekian. Oke, itu jika ada pembelian secara kredit. Kita catat dulu di jurnal pembelian, lalu kita masuk ke buku besar pembantu utang, dan yang terakhir, adanya pembelian otomatis akan mempengaruhi persediaan, maka kita catat di kartu persediaan. Di sini kita lihat, kita membeli 15 dan 10. 15 untuk Asri, ya kita masukkan, mulai dari yang Asri, berarti yang ini. Ya, beli tanggal 19. Di sini karena kita membeli, berarti kita masuk kolom ini. Kolom in di sini jumlahnya pertama 15. Harga pembelian di sini 5.700.000. 5.700.000 totalnya setelah saya hitung 85.500.000. Lalu kita masuk kolom balance atau saldo, sebelumnya ada 50. Kita beli 15, sekarang menjadi 65. Dengan harga pokok masih tetap 5.700.000 sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 370.500.000. Oke, itu yang AC Asri. Sekarang kita masuk ke AC Cool. Kita masukkan tanggal, keterangan, dan nomornya. Kemudian karena karena pembelian kita ya, masuk di 10 unit di sini. 10 unit harga pembeliannya adalah 5.300.000 sehingga total nilai pembelian itu menjadi 53 juta. Oke, lalu kemudian kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada 31 ya. 31 lalu ada beli lagi 10 menjadi 41. Nah, kemudian harga pokoknya kita turunkan. Lalu semuanya kita jumlahkan. 41 kali 5.300.000 didapat di 217.300.000 rupiah. Ya, itu untuk yang
AC full 2 PK. Ya, jadi kalau pembelian seperti itu. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 13 ya. Di sini ada nota kredit. Nota kredit kopnya orang lain. Ini berarti adalah retur pembelian. Ini kalau kita analisis, ini adalah pengembalian beberapa barang dari barang yang kita beli tanggal 19 ini. Jadi tanggal 19 kita beli, lalu di tanggal 20-nya ada satu unit asri, AC asri dan dua unit full yang rusak. Nah, sehingga barang ini kita kembalikan. Oke, pengembalian barang atas barang yang kita beli, yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, akan kita catat di jurnal umum. Yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya ya, tanggal 20, notanya nomornya adalah NK, apa ini nomornya? N in 1. Ya. Oke, kemudian jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian, yang pertama adalah kita masukkan akun payable pada PPN income dan merchandise. Oke. Untuk akun payable ini kita ambil dari totalnya aja. Ya, total harga ini kita ambilkan untuk merchandise ini. Nanti kita masukkan dulu kolom ini apa? Kode akunnya, kemudian jumlah debit kreditnya. Untuk merchandise sendiri ini kita ambil dari kolom total harga 16 juta ya. 16 juta berapa itu? 16 juta 300. Lalu untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN ini. Kemudian ini kita jumlahkan, kita letakkan di sisi sebelah debit untuk jumlah akun payable. Atau juga ini bisa kita ambil dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada retur pembelian, ini otomatis adanya retur itu mengurangi utang dagang kita. Nah, berkurangnya utang dagang, ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Kita masuk subsidiary ledger akun payable. Oke, kita masuk ke buku besarnya Tunas Nalendra, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tanggal returnya ini adalah tanggal berapa nih? 19 ya. Ya, masih sorry, tanggal 20. Oke. Tanggal 20. Kemudian di sini kita ambil dari tadi General Journal. Oke, di sini GJ. Di General Journal tadi itu utang dagang muncul di sisi sebelah debit ya, yaitu 18 juta sekian. Kita masuk lagi sini. Oke, tadi di sisi debit ya, berarti kita masukkan di kolom posting juga di sisi sebelah debit sini. Kita masukkan. Oke, yang ini. Kemudian baru kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Oke, sebelumnya ada saldo utang itu 22 juta sekian. Karena ini ada pengembalian barang ya, kredit ketemu debit ini kita kurangkan. Sehingga saldo utang sekarang menjadi 210 juta 402 ribu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pengembalian barang atas barang yang kita beli itu otomatis akan mempengaruhi kartu persediaan. Sehingga di sini kita masukkan juga di kartu persediaan. Yang pertama kita mulai di AC asli dulu ya. Di sini kita masukkan tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Ini adalah retur dari Tunas Nalendra. Karena retur pembelian kita tetap masuk ke kolom in dengan menuliskan jumlah returnya kita gunakan tanda min pada satu unit. Lalu nilai harga pokoknya atau harga barangnya 5.700.000 sehingga total barangnya yang diretur adalah 5.700.000. Lalu retur ini otomatis akan berpengaruh pada persediaan. Sebelumnya ada 65 karena ada pengembalian 1 menjadi 64. Harga pokoknya masih tetap. Nilai persediaan sekarang menjadi 364.800. Ini didapat dari 64 unit kalikan harga pokoknya. Oke, lalu yang selanjutnya untuk yang AC 2 PK. AC cool 2 PK. Kita masukkan sama keterangannya dengan di atas. Kita gunakan min 2 ya karena ada retur 2 unit. 2. Lalu kemudian harganya kita masukkan 5.300.000 sehingga total nilai retur untuk 2 unit adalah 10.600.000 rupiah. Lalu perhitungan dengan persediaan sebelumnya ada 41, lalu dikeluarkan untuk membelikan barang 2 menjadi 39. Kemudian harga pokoknya masih utuh, total nilai persediaan sekarang menjadi 206.700.000 rupiah. Oke, seperti itu jika ada retur pembelian. Pertama kita catat di
purchase jurnal dulu. Lalu setelah itu kita masuk ke buku besar pembantu utang. Dan ketiga kita masuk ke kartu persediaan. Oke, lanjut dokumen nomor 14. Ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya untuk membayar pajak pokok pinjaman ya. Pokok pinjaman sebesar 15 juta ditambah bunga pinjaman 1.500. Ini untuk angsuran bank ya. Kita catat di jurnal pengeluaran kas karena di situ pengeluaran. Oke, cara pencatatannya adalah kita masukkan dulu di sini tanggalnya, tanggal, nomor, dan keterangannya. Keterangannya adalah pelunasan ya atau pembayaran pinjaman kepada Bank Mandiri dengan nomor cek di sini CP1202. Lalu kemudian di sisi kredit ya, jumlah yang kita keluarkan langsung kita masukkan. Di sini adalah 16.500.000. Lalu buat apa? Di sini ternyata untuk bayar angsuran bank. Karena membayar angsuran bank bukan membayar utang dagang, maka kita masuk kolom modern. Yang pertama, akun yang pertama, untuk yang 15 juta, pinjaman pokoknya, ini akan kita gunakan akun Bank Mandiri Loan dengan kode akun 2210, sorry. Totalnya di sini ada 15 juta. Nah, untuk bunga pinjamannya, ini kita gunakan akun interest expense. Kodenya 91100, jumlahnya 1.500.000. Sehingga ini kalau kita jumlahkan sama dengan jumlah yang kita keluarkan kas. Yaitu kalau pengeluaran kas untuk membayar selain bukan untuk utang dagang, hanya dicatat di satu jurnal yaitu cash payment. Lanjut dokumen nomor 15, kembali ada faktur Sejuk Indonesia, kopnya, berarti ini adalah penjualan kredit ya. Seperti tadi bahwa kalau penjualan kredit kita masuk ke sales, kita masukkan dulu tanggalnya. Di sini tanggal berapa itu 24 dengan nomor fakturnya adalah F12/93. Ini kita jual kepada SMK Negeri 100. Oke, lalu kemudian dari sisi kredit kita masukkan salesnya, ngambil dari sini total harga ini didapat nilai 13.500.000 dengan PPN di sini adalah 1.485.000. Sehingga beban angkut tidak ada, sehingga total sales ditambah PPN ini otomatis kita masukkan di sisi sebelah debit untuk akun receivable. Nah, lalu kemudian adanya penjualan barang secara kredit pada SMK Negeri 100 memunculkan piutang di sini. Munculnya piutang atas nama SMK 100 ini akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama SMK Negeri 100 ini. Oke, kita masukkan tanggal 24, keterangannya adalah sales jurnal karena kita mau posting dari sales. Kemudian sini SC, di sales jurnal tadi piutang ada di sisi sebelah debit ya. Di sales jurnal tadi akun receivable ada di sisi debit yaitu 14.985. Maka di sini kita masukkan 14.985. Lalu kita perhitungkan dengan saldo, sebelumnya nggak ada saldo piutang, jadi otomatis ini akan jadi saldo akhir. Itu sebesar 14.985. Oke. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, adanya penjualan tentunya berpengaruh pada kartu persediaan. Nah, di sini kita lihat kita menjual satu unit AC Asri dan AC Cool satu unit juga. Pencatatannya caranya kita masukkan tanggalnya, nomor faktur dan kepada siapa kita jual. Karena penjualan kita masuk kolom out. Di sini kita menjual satu unit. Oke. Dengan harga pokoknya sekali lagi price-nya ini ngambil di price-nya sini yaitu 5.300.000. Ini untuk yang AC World, AC Cool ya. Lalu total harga pokok barangnya itu adalah 5.300.000. Sehingga persediaan kita yang sebelumnya 39 dijual 1, sekarang menjadi 38. Dengan harga pokok masih sama, sehingga total nilai persediaannya itu sekarang berubah menjadi 201.400.000 rupiah. Itu yang AC Cool 2 pak. Sekarang kita yang AC Asri, kita ke atas. Kita ke atas. Kita masukkan tanggal, nomor, sampai keterangan sama dengan di bawah tadi. Lalu karena di sini penjualan, sekali lagi kita masuk kolom out, dijual satu unit ya. Harga pokoknya adalah 5.700.000, total juga sama 5.700.000. Lalu sebelumnya ada 64, dijual satu, sekarang menjadi 63. Oke. Lalu harga pokoknya masih sama, nilai persediaan sekarang berubah menjadi 359.100.000 rupiah. Lalu kemudian dari harga pokok yang muncul, yang kita dapat di kartu persediaan ini dari satu unit, dan satu unit ini
5.300.000 dengan 5.700.000. Ini kita jumlahkan, kalian masukkan kembali di sales jurnal. Lalu kalian masukkan di kolom cost of goods sold dan kalian masukkan di kolom merchandise inventory. Nah, di sini. Oke, seperti itu ya. Jika ada transaksi penjualan secara kredit. Lanjut, dokumen nomor 16. Ya, ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pembayaran gaji. Kita masuk ke pengeluaran kas, ya. Karena pengeluaran kas berarti cash payment. Oke, di sini kita masukkan dulu tanggalnya. Ya, tanggal 26 ya. Tanggal 26 dengan nomornya di situ BKK 12-3 keterangannya untuk bayar gaji. Oke, jumlah yang kita keluarkan, kita langsung masuk ke kolom cash in bank ini. Ya. Di sini kita mengeluarkan jumlahnya adalah 9.900.000. Masukkan. Lalu 9.900.000 itu apa? Di sini untuk bayar gaji karyawan dipotong dengan PPh pasal 21. Jadi kita mengeluarkan jumlah uang itu 9.900.000. Ini digunakan untuk bayar gaji 10 juta. Sehingga di sini akun yang pertama untuk 10 juta ini kita gunakan akun wages and salaries dengan kode akunnya 61700, jumlahnya adalah 10 juta. Lalu ada potongan PPN di sini, PPN pasal 21 100.000. Otomatis adanya potongan PPN ini akan mengurangi jumlah kas yang kita keluarkan. Sehingga untuk PPh ya. Untuk PPh pasal 21 ini kita masukkan di sisi sebelah kredit kolom order. Ya, kita gunakan akunnya adalah income tax payable pasal 21, nomor akunnya 21300, jumlahnya adalah 100.000. Jadi nilai PPh ini, potongan PPh, otomatis akan mengurangi nilai kas yang kita keluarkan untuk membayar jumlah gaji 10 juta itu. Oke, seperti itu cara pencatatan yang dokumen nomor 16. Sekarang masuk dokumen nomor 17. Oke, kembali ada faktur di sini. Kita masuk ke sales jurnal. Oke, sales jurnal. Di sini masuk tanggal 28 dengan nomornya di situ F12-4 kepada toko Zara kita jual ya. Lalu kemudian karena penjualan, kita mulai dari sisi kredit. Salesnya kita ambilkan dari kolom total ini yaitu 47 juta. Lalu PPN-nya kita ambil dari sini 5.170. Dan di sini ada beban angkut 1 juta nih. Ada beban angkut 1 juta, kita masukkan di kolom freight collected. Nah, kemudian nilai sales ini ditambah PPN, ditambah freight, kalian masukkan di akun receivable. Ya, jumlahkan, kalian masukkan sini jumlahnya. Jumlah ini sama dengan dokumen. Tapi untuk mengantisipasi adanya kesalahan dokumen, maka kalian jumlahkan manual saja di sini. Oke, itu yang pertama. Setelah kita catat di sales jurnal, yang kedua, jika ada dan kredit, kita akan catat munculnya piutang ini sebesar 53.170 ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidi legal receivable atas nama toko Zahra. Yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 28. Kita akan memindahkan piutang tadi yaitu di sales jurnal dengan SJ di sini. Oke, di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi debit ya. Di sisi debit tuh nilainya 53 juta sekian. Nah, di sini kita masukkan di sisi debit juga 53 juta sekian. Lalu kita perhitungkan dengan saldo, sebelumnya nggak ada saldo. Otomatis ini akan jadi saldo akhir. Seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, adanya penjual ini akan kita catat di kartu persediaan. Oke. Sini kita lihat di kartu persediaan, kita mulai dari AC Asri, ada 3 dan 4 di sini. AC Asri, kita masukkan dulu tanggal, nomor, dan keterangannya. Ini kita jual kepada toko Zahra ya. Karena penjualan, kalian masuk kolom out. Di sini, menjual 3. Untuk yang AC Asri, ya, menjual 3 unit. Kemudian harga pokoknya masih sama 5.700.000. Total harga pokok untuk 3 unit adalah 17.100.000. Oke, kalian perhitungkan dengan persediaan. Sebelumnya ada 63, dijual 3. Sekarang tinggal 60. Harga pokoknya masih tetap. Nilai persediaan sekarang menjadi 342 juta rupiah. Sekarang kita langsung ke AC Cool. Ya, masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya sama dengan di atas.
Lalu karena ini penjualan, kalian langsung masuk kolom out ya. Kita jual di sini 4 unit dengan harga pokoknya adalah 5.300.000. Total nilai harga pokok untuk 4 unit adalah 21.200.000. Lalu kita masuk sini, sebelumnya ada 38 dijual 4 menjadi 34. Harganya masih tetap 5.300.000. Total nilai persediaan sekarang menjadi 180 juta rupiah. 180.200.000 rupiah. Oke. Lalu kemudian harga pokok yang muncul untuk 4 unit ini yang 21 juta dengan yang 3 unit ini 17.100.000 ini kita jumlahkan. Lalu kalian letakkan atau kalian masukkan di sales jurnal, yaitu untuk kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Oke, seperti itu. Ya, itu dokumen nomor 17. Sekarang kita masuk dokumen nomor 18. Oke, di 18 ada bukti pengeluaran kas. Di sini untuk pembayaran servis AC ya. Kita masuk ke cash payment. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 29, nomornya adalah ABKK 12 dengan nomor cek CP di sini. Di sini tadi untuk yang di atas silakan kalian masukkan ceknya tadi, sesuaikan saja. Oke, di situ eh, kita mengeluarkan kas ini 1.470.000. Langsung kalian masukkan ke kolom cash in bank ini. 1.470.000 ini untuk membayar AC sebesar 1.500.000. Pembayaran servis AC. Nah, untuk servis AC sendiri kita gunakan akun maintenance expense dengan kode 61800. Nilainya itu adalah 1.500.000. Nah, di sini ada potongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu tarifnya adalah 2%. Nah, sekarang kita hitung 2% dari 1.500.000 itu berapa? Silakan kalian hitung. Setelah saya hitung, di sini kita gunakan akun ya di sisi order income tax payable pasal 23, kodenya 21.500, nilainya totalnya untuk potongan PPh pasal 23 ini itu adalah 2% dari 1.500.000. Kalau 2% dari 1.500.000 didapat nilai sebesar 30.000 rupiah. Kalau kalian masih kurang yakin, silakan dihitung 2% dari 1.500.000 berapa, maka akan ketemu 30.000 rupiah. Oke, itu untuk yang potongan PPh pasal 23. Oke, lalu kemudian lanjut bukti penerimaan kas. Ini dari pelunasan faktur ya. Berarti kita masuk ke cash receipt. Kita masukkan tanggalnya, jangan lupa tanggal 31 ini. Tanggal 31, nomornya BKM 123, keterangannya toko Zulfa karena kita nerima dari toko Zulfa dengan nomor cek di sini adalah cek C3335 ya. Kalau kita masukkan sini boleh di konlomer. Lalu kemudian kita nerima 196, langsung masukin kolom cash in bank ini berapapun yang kita terima. Lalu cash in bank ini kita terima dari perusahaan piutang, berarti kita masuk kolom receivable di sisi kredit. Oke, ini adalah untuk pelunasan faktur nomor tanggal 2 Desember. Sedangkan tanggal 2 Desember ini nilainya kan besar ya, tanggal 2 Desember. Kita lihat di buku besar pembantu utang, piutang sorry. Atas nama toko Zahra ya. Zulfa ya. Zulfa. Ini tanggal 2, total utangnya, total piutangnya adalah 226 juta. Ternyata di sini dia hanya membayar 196 juta. Ini hanya nyicil bahasanya mungkin ya. Sehingga di sini di cash receipt jurnal di sisi kreditnya kita samakan aja dengan ini. Karena ini nyicil dia, jumlah piutangnya segini. Lalu kemudian setelah itu baru kita masuk ke buku besar pembantu piutang tadi. Ya, setelah kita catatkan ini nilai penerimaannya di jurnal penerimaan kas, adanya penerimaan kas dari perusahaan piutang otomatis kan mengurangi piutang nih atas nama toko Zulfa. Sehingga berkurangnya piutang toko Zulfa ini kita catat juga di buku besar pembantu utang atas nama toko Zulfa. Oke. Lalu kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Keterangannya tadi cash receipt jurnal karena kita memindahkan atau memposting munculnya piutang di cash receipt tadi. Oke, lalu kita masukkan CRJ di cash receipt tadi piutang ada di sisi kredit.
Oke, ada di sisi kredit. Nilainya 196 juta. Maka di buku besar pembantu piutang juga masukkan di sisi kredit. 196 juta sekian. Lalu kalian perhitungkan. Sebelumnya ada debit utang 271. Lalu ada pelunasan tanggal 31 besarnya 196. Debit ketemu kredit ini dikurangi. Setelah dikurangkan hasilnya didapat 74 juta sekian. Oke, itu untuk pelunasan piutang ya. Oke, lanjut. Nomor 20, ini terakhir ya. Dokumen nomor 20, bukti pengeluaran kas. Ada pengisian dana kas kecil. Oke, pengisian dana kas kecil karena pengeluaran kas berarti kita masuk ke cash payment ya. Kita masuk ke cash payment. Oke, di sini kita masuk cash payment, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31, keterangannya untuk pengisian dana kas kecil. Lalu kemudian adanya pengisian dana kas kecil, otomatis kita mengeluarkan 1.600.000. Maka berapapun yang kita keluarkan, langsung kita masukkan ke kolom casing bank ini. Nah, 1.600.000 untuk apa? Baru kita masukkan sisi debit. Ternyata ini bukan untuk bayar utang dagang. Karena mengeluarkan kas bukan untuk utang dagang, maka kita masuk kolom order. Di sini untuk pengisian dana kas kecil. Karena untuk pengisian dana kas kecil, maka di kolom order kita masukkan petty cash. Dan kode akun 1/1200. Nilainya sama, 1.600.000. Oke. Selesai ya untuk analisis dokumen transaksi. Dan untuk selanjutnya kita akan coba lakukan posting jurnal ya. Kita nanti isi dulu rekapitulasinya ya. Lalu setelah itu baru kita lakukan posting jurnal. Terima kasih saya rasa untuk analisis atau pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal sementara selesai. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya terkait memposting jurnal ke dalam buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.